Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita dapat berkumpul dalam acara pengajian yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Syamsul Ma'arif dengan tema meneladani kesediaan berkurban Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sebelum kita mulai, marilah pertama-tama kita mendengarkan tilawah Quran dari Dr. Cesario. Kepada Dr. Cesario, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'asya ya qala ya bunayya inni fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengar tilawah Quran dari Dr. Cesario. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi utama yang akan dibawakan oleh Ustadz Syamsul Ma'arif. Sebelumnya, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan langsung atau menggunakan kolom chat kepada Ustadz Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja masuk ke materi inti kepada Ustadz Syamsul Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Izin Ustadz, apakah dengar suara saya Ustadz? Mohon maaf, tampaknya Ustadz Syamsul Ma'arif ada gangguan koneksi. Saat ini kami mencoba menghubungi beliau kembali. Assalamualaikum Ustadz, apa kedengaran suara saya Ustadz? Kedengaran suaranya. Alhamdulillah. Izin Ustadz, mungkin boleh kita masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian bedah TKV Tarbiyah Rohiyah Dirahmati Allah. Insyaallah ini kajian yang akan kita dalami pada sore hari ini dengan harapan semoga apa yang menjadi teladan dari Bapak para Nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, itu bisa kita
wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan di-scroll, Dr. Azmi, slide berikutnya. Membicarakan tentang bagaimana sejarah para nabi itu memang tidak pernah membosankan. Selalu banyak sekali hikmah yang bisa kita gali, kita bisa ungkap berkali-kali. Nah, sekarang ada satu ayat yang barangkali menjadi dasar dari diskusi kita pada sore hari ini. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Itu Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kalian binatang-binatang. Karena itu, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini menjelaskan tentang filosofi berkurban. Nanti akan kita dalami betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita esensi berkurban itu sesungguhnya ada pada intinya. Allah berfirman untuk mengoreksi cara berpikir orang-orang tentang berkurban pada waktu itu. Di mana orang-orang berpikir bahwa berkurban itu diterima berdasarkan besar ukurannya ternak, diterima berdasarkan indahnya, diterima berdasarkan mahal harganya, dan lain sebagainya. Maka ayat ini meluruskan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Nah, ada sebuah riwayat di mana Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abu Hamad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Mukhtar dari Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa silam itu memuncratkan darah hewan kurban mereka ke Baitullah, ke Ka'bah, juga daging hewan kurban mereka. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, kami lebih berhak untuk melakukan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ayat ini daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Itu surat Al-Hajj ayat 37. Yakni karena ketakwaan kalian Allah menerimanya dan memberikan balasan kebaikan kepada pelakunya. Nah, sekarang kita akan bicara mendalami ayat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayat ini menjelaskan tentang background, tentang latar belakang turunnya ayat nomor 22 atau surat Al-Hajj ini yang ayat 37. Jadi keadaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu ketika berkurban, mereka memuncratkan darahnya di sekitar Ka'bah, di sekitar Baitullah. Kemudian dagingnya juga diserakkan. Nah, para sahabat pada waktu itu, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman, itu protes kepada Nabi. Ya Rasul, kami yang seharusnya berhak
untuk melakukan kurban itu daripada orang-orang jahiliyah. Nah, karena para sahabat juga manusia biasa, melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, di mana pada waktu itu orang-orang Quraisy jahiliyah mengotori Baitullah dengan darah dan daging hewan kurban, itu kemudian turun ayat ini untuk meluruskan cara berpikir dan konsep berkorban orang-orang pada waktu itu. Silakan di-scroll, Pak Dokter. Slide berikutnya. Ayat ini menegaskan bahwa tradisi atau kebiasaan berkurban adalah tradisi yang turun-menurun dalam semua peradaban. Jadi, berkorban untuk mendekatkan ketaatan atau berkorban untuk melaksanakan perintah atau berkorban yang dengannya diyakini bisa meningkatkan kualitas diri seseorang, itu ada dalam semua peradaban, ada dalam semua agama. Hanya saja ayat pada soal Hajj 37 itu mengoreksi kekeliruan berpikir yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Bahkan mungkin juga masyarakat saat ini, bahwa diterima atau tidaknya nilai berkurban seseorang bergantung pada hal yang bersifat materi ataupun fisik. Jadi kalau ada orang yang masih membangga-banggakan diri dengan besarnya ternak kurban yang dia akan kurbankan ataupun keindahan fisik ternak yang akan dikorbankan, maka kebanggaannya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa pada niat berkorbannya. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, ayat ini meluruskan cara berpikir masyarakat pada waktu itu tentang berkorban. Dan saya pikir juga masyarakat sekarang. Al-Quran itu memastikan bahwa nilai utama dari berkorban justru bergantung pada alasan dan konsep di balik kegiatan kurbannya. Al-Quran mengajarkan kepada kita pemahaman inti, bukan pemahaman kulit. Dimaksudkan agar manusia tidak terjerumus atau terjerembab pada ketertipuan yang sama sekali tidak bermakna. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat tentang berkurban ini tidak saja bisa digali hikmahnya hanya tentang berkurban hewan ternak. Tetapi kesediaan diri untuk berkurban demi mendapatkan ridha dari Allah itu adalah inti dari melaksanakan semua ajaran agama ini. Oleh karena itu, maka ayat ini mengoreksi cara berpikir masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Supaya apa? Dimaksudkan supaya mereka tidak terjerumus atau terjerembab pada ketertipuan dan ketidakbermaknaan di dalam beribadah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di mana ketertipuannya? Di mana ketidakbermaknaannya? Jadi orang kalau berkurban terlalu berpikir tentang ukuran, atau ketika orang berkurban sibuk dengan keindahan hewan kurbannya, dimaksud untuk mendapatkan pujian, dimaksud untuk mendapatkan sorot publisitas media, maka ayat ini mengingatkan, kurban itu bukan seperti itu. Nilai ketakwaannya akan sampai menembus pada ketinggian langit disebabkan karena niat yang tulus di dalam berkorban itu sendiri. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu mohon untuk segera diingat bahwa berkorban itu tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, silahkan diutamakan
tingkat kebermanfaatan. Jadi semakin besar hewannya, semakin banyak dagingnya, semakin banyak juga yang bisa didistribusikan dari daging itu sendiri. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya, Pak Dokter. Nah, kelurusan orientasi dan ketulusan mengabdi inilah yang diteladankan oleh bapak para nabi dan putranya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini kelurusan orientasi dan ketulusan mengabdi inilah yang diteladankan oleh bapak para nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, yang pertama adalah kelurusan orientasi. Ini kalau dalam bahasa ibadahnya adalah niat. Niatnya untuk siapa? Yang kedua adalah ketulusan mengabdi. Sesudah niat, jaga keikhlasan. Karena amal soleh manusia itu sangat ditentukan oleh kelurusan orientasinya, ketulusan mengabdinya kepada Allah, dan cara proses melakukannya bagaimana. Harus sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, usia kita terus bertambah. Pekerjaan-pekerjaan kita terus bertambah. Yang belum pasti bertambah adalah pahalanya. Karena pahalanya sangat bergantung kepada niat, keikhlasan, dan cara melakukannya. Maka sekali-kali kita perlu duduk untuk merenung ibadah yang kita lakukan pada hari ini, apakah benar diorientasikan untuk mendapatkan ridho dari Allah, berdasarkan ketulusan mengabdi dan menghamba, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perlu untuk terus kita pertanyakan dalam saat-saat kesendirian kita. Nah, ini ada sebuah referensi ayat di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Itu Allah berfirman, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku, dan Dia pasti akan memberiku petunjuk. Zahibun ila Rabbi sayahdi. Jadi ada semacam keyakinan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim. Tentang apa? Tentang kehadiran seorang anak yang amat sabar. Jadi sebelum Nabi Ismail bahkan dilahirkan oleh ibunya, Allah sudah memberikan gambaran kepada Nabi Ibrahim tentang anak yang nanti akan lahir, yaitu ghulamun halimun, seorang anak yang sangat sabar. Jadi kalau orang sekarang dapat bocoran seperti itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup, jadi sanggup melakukan apapun atas permintaan ayahnya, membantu, mengangkat, menarik, berjalan, menemani. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika sang anak itu tumbuh besar, berkembang, dan memiliki kemampuan-kemampuan, kesanggupan-kesanggupan untuk melakukan sesuatu bersama Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim, hai anakku, ya bunayya,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 102 yang tadi juga dibacakan oleh Dr. Cesario. Silakan di-scroll Dr. Azmi slide berikutnya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Imam Ibnu Katsir itu di dalam kitabnya menjelaskan tafsir ayat ini itu begitu indahnya, bahkan sangat manusiawi dan menyentuh. Jadi Nabi Ibrahim itu merasa capek, penat, kecewa dengan bullying bahkan siksaan fisik yang dilakukan oleh umat beliau saat beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegundahannya karena sikap umatnya itu, beliau mengadu kepada Rabb-nya. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia pasti akan memberiku petunjuk sesudah itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pelajaran berharganya, cobaan hidup itu pasti dialami oleh siapapun. Dengan level dan tingkatan yang tentu saja berbeda-beda. Tetapi pelajaran yang paling berharga dari ayat ini adalah bahwa ada tempat bersandar. Ada tempat mengadu. Ada tempat menumpahkan keluh kesah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sekarang kan curhatnya ke media, bikin status, orang jadi tahu masalah-masalahnya. Dan itu sama sekali tidak ada maknanya, kecuali bahwa orang akan semakin tahu kita punya masalah. Kalau bisa sedikit membantu meringankan, itu baik. Tapi kalau kemudian justru mendatangkan masalah, itu masalah utama belum selesai, timbul masalah yang kedua. Nah, Nabi Ibrahim dalam tulisan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya masalah. Dan masalah para nabi, masalah para rasul itu adalah masalah tentang pembangkangan umatnya. Jadi kalau masalah kita itu adalah masalah tentang keuangan, masalah kesulitan ekonomi, masalah anak, ya memang masalah. Tetapi kelas masalah kita itu berbeda. Kalau para nabi dan para rasul itu level permasalahannya adalah pembangkangan, pengingkaran kaumnya tentang risalah dakwah yang beliau bawa. Rata-rata para nabi dan para rasul diuji dengan keluhan-keluhan ataupun godaan-godaan seperti itu. Tetapi tentu saja kita tidak seperti para nabi dan tidak mungkin melebihi bahkan menyamainya saja tidak. Tetapi pelajaran berharganya adalah jangan keliru menemukan sandaran. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan mencoba untuk sedikit meninggalkan ayat ini, tunjukkan pada panjenengan semuanya firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15.
ayat yang ke-16. Jadi Allah berfirman di sana, alladzina yaquluna rabbana innana a'labanna. Di dalam ayat ini Allah mencirikan orang-orang yang bertakwa itu punya kebiasaan. Kebiasaan pertama adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berkata rabbana innana amanna. Duh Gusti ya Allah, aku ini beriman kepadamu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu meneguhkan keberimanan kita di hadapan Allah itu dicontohkan oleh ayat ini. Rabbana innana amanna. Jadi jangan malu-malu untuk meneguhkan keberimanan kita di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan meneguhkan keimanan di hadapan makhluk ataupun di hadapan manusia. Untuk apa? Kalau seseorang meneguhkan keimanannya di hadapan manusia, ada potensi dia akan merasa lebih dibanding orang dan manusia yang ada di sekitarnya. Tetapi meneguhkan keberimanan kita di hadapan Allah itu dicontohkan dalam ayat ini. Rabbana innana amanna. Duh Gusti ya Allah. Ya Allah, aku ini beriman kepadamu. Nah, peneguhan itu secara psikologis mendatangkan kekuatan jiwa. Melahirkan kekokohan psikis. Bahwa meneguhkan keimanan di hadapan Allah itu membuat kita mencukupkan diri hanya dengan segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Makanya kalau kita ingin mendidik kita ingin mendidik diri untuk mencukupkan diri dari segala makhluk, amalkan ayat ini. Teguhkan keimanan hanya di hadapan Mohon maaf, suaranya termute, Ustaz. Siap. Kita lanjutkan. Meneguhkan diri kepada Allah tentang keberimanan kita itu mengokohkan jiwa dan menguatkan psikis kita. Jadi kok orang yang ini perlu dicatat ini, orang yang rapuh, orang yang lemah psikisnya adalah mereka-mereka yang jauh dari Tuhannya. Oleh karena itu ayatnya mengajarkan pada kita, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ada alasan untuk minta ampun kepada Allah sesudah meneguhkan keberimanan kita kepadanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini mengajarkan keimanan, kelurusan orientasi. Jadi gini bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada manusia yang tidak dicoba. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Apapun masalah itu bersifat personal, atau bersifat sosial, atau bahkan bersifat akademis, itu tetap masalah namanya. Karena yang punya masalah itu adalah makhluk. Yang memberi solusi dari masalah adalah Khalik. Maka tambatkan hatimu
hanya kepada zat yang bisa memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika beliau mendapati umatnya menolak, bahkan mengancam secara fisik, sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim itu kan sampai diancam dibakar hidup-hidup, itu masalah, problem. Tetapi lihat bagaimana kata Nabi Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan mendatangi Tuhanku. Dan pasti dia akan memberikanku petunjuk tentang itu. Nah, kemudian ketika pada kalimat yang kedua, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku keturunan anak yang soleh. Jadi menyadari begitu sulit dan susahnya mengemban risalah ilahiyah ini, baik secara internal ataupun eksternal, pemikiran Nabi Ibrahim langsung menerawang jauh ke depan. Beliau sangat yakin bahwa beliau membutuhkan penerus estafeta perjuangan dakwah beliau. Maka beliau memohon, ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi luar biasa. Ada semacam kesadaran. Dan kesadaran Nabi Ibrahim mampu menerawang jauh ke depan tentang kebutuhan para pejuang dakwah. Jadi dakwah itu permasalahannya selalu dua, internal dan eksternal. Internal itu adalah para dai itu sendiri. Jadi seorang pencerah ataupun pegiat dakwah, pejuang-pejuang kebaikan, itu problemnya selalu dua. Problem internal dan problem eksternal. Internalnya apa? Internalnya adalah kadang-kadang mereka diuji dengan disorientasi. Beramal, berdakwah bukan karena Allah. Rapuh psikisnya. Begitu dituduh atau begitu difitnah, tidak lagi mau berdakwah. Atau kemudian barangkali terjerat oleh urusan-urusan ekonomi, dan jeratan-jeratan itu menjauhkan mereka dari aktivitas dakwah ataupun aktivitas perbaikan. Itu problem internal. Ataupun juga problem eksternal. Dukungan terhadap dakwah itu minim. Tidak dukungan yang didapat, tetapi bahkan permusuhan, marginalisasi, bahkan sampai kepada penzoliman. Nah, menyadari begitu beratnya mengemban risalah ilahiyah ini, Nabi Ibrahim langsung mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak dari golongan orang-orang soleh, yang kelak sang bayi ini akan musta'li Ibrahim. Di mana anak yang lahir ini adalah Nabi Ismail. Dan Nabi Ishak adalah anak yang juga anak Nabi Ibrahim, tetapi dari istri yang berbeda. Jadi dari istri Sarah dan dari istri Ibu Hajar. Oke, kita lanjutkan, Dok, slide berikutnya. Nah, seberapa besar sebuah pengorbanan menunjukkan seberapa sejati sebuah kecintaan. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat menyadari bahwa ujian terberat sesudah pengakuan cintanya kepada Allah adalah membuktikan kepadanya seberapa besar pengorbanannya untuknya. Dan saya pikir ini merupakan sesuatu yang lazim dalam kehidupan kita. Seberapa besar sebuah pengorbanan itu menunjukkan seberapa sejati sebuah kecintaan. Bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah,
cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, menurut para ulama tasawuf, orang beribadah kepada Allah itu bertingkat-tingkat kelasnya. Ada yang beribadah itu hanya sekedar melaksanakan perintah, tidak ada ruh, tidak ada spirit yang menyertainya. Kemudian meningkat di atasnya, itu adalah ibadah yang didasarkan pada kesadaran betapa dia sangat memerlukan ibadah ini. Ada orang yang memaksakan diri untuk bangun di malam hari sholat tahajud, atau memaksakan diri membuka Al-Quran dan membacanya, karena dia sadar dia ingin pahala dari ibadah-ibadah yang dia laksanakan itu. Nah, kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah ibadah yang didasarkan kepada cinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cinta itu berbicara lebih banyak dari kata-kata. Dan cinta itu membuktikan lebih jujur bahkan janji kita. Maka orang yang paling tinggi tingkatannya beribadah, itu adalah ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang filosof yang sangat terkenal, Robi'ah Al-Adawiyah, itu yang sampai mengatakan di dalam syairnya, ya Allah, aku beribadah menginginmu. Aku hanya menginginkan kasih sayang-Mu. Ya Allah, aku relakan capek dan penat ini menyiksa sekujur tubuhku asal aku mendapatkan cinta dan kasih sayang-Mu. Jadi memang ukuran sebuah cinta itu salah satunya terdeteksi dari seberapa besar pengorbanan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali mungkin kita belum bisa beribadah dengan dasar cinta seperti para nabi dan para rasul. Tetapi sekurang-kurangnya ada niatan untuk meningkatkan kualitas diri sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan apa-apa yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul dalam kehidupan berdakwah mereka. Sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita beribadah itu berharap pahala dan balasan, itu boleh. Karena memang manusia itu sifatnya kompensatif. Manusia itu baru bergerak melakukan sesuatu jika ia pikir dia akan mendapatkan sesuatu. Jadi manusia itu tidak ada yang ikhlas-ikhlas banget, itu tidak ada. Karena memang dicipta kompensatif karakternya. Tetapi Al-Quran memberikan legitimasi bahwa meminta imbalan itu boleh, asal niatnya diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang memberikan balasan adalah Allah, maka kita beribadah niat lurus kepada Allah, ingin mendapatkan ridhonya, dan selebihnya terserah Allah mau memberikan apa. Makanya karena manusia itu kompensatif sifatnya, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-15 itu Allah berfirman untuk membuka cara berpikir manusia. Apa Allah mengatakan di sana? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengiming-iming manusia
Qul a'unabbi'ukum, katakan Muhammad kepada manusia, maukah kalian aku tunjukkan nilai yang paling tinggi dibanding kehidupan dunia? Apa kata Allah? Lilladzina taqaw inda rabbihim, orang-orang yang menegakkan ketakwaan dalam hidupnya kepada Allah, Allah janjikan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah janjikan kenikmatan surgawi bersama pasangan-pasangan, dan Allah janjikan mereka kekal di dalam. Bayangkan, bahkan akal kita pun tidak mampu membayangkan kekekalan kehidupan ukhrawi nanti. Kita tidak akan pernah mampu menyusun sequence cara berpikir kita dengan akal kita untuk memaknai kekekalan kehidupan ukhrawi. Tetapi ketidakmampuan akal manusia tidak membuktikan ketiadaannya. Bahwa ketika manusia tidak mampu sampai pada pengertian pemahaman betapa kekalnya kehidupan akhirat, itu tidak menafikan, tidak meniadakan kekekalan kehidupan akhirat. Itu Allah menjelaskan. Muhammad katakan kepada manusia, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian kehidupan yang jauh lebih indah dari kehidupan dunia? Maka Allah menjelaskan, jadilah orang yang bertakwa. Jadilah insan-insan yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kenikmatan surgawi yang abadi, yang bahkan tidak pernah sempat terfikir terlintas dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir menulis dalam kitab tafsirnya. Mohon maaf, Dr. Azmi, satu slide sebelumnya, biar saya menemukan hubungan korelasi antara slide berikut ini. Slide sebelum ini, silakan. Silakan. Oke, sudah, sesudah. Oke, ini. Oke ya. Jadi Imam Ibnu Katsir itu menulis di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya Ibrahim AS alaihissalam itu memberitahukan mimpinya kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, perintah tentang penyembelihan dirinya. Sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinannya sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, panjenengan bisa bayangkan betapa ini kehidupan keluarga istimewa. Ya, inilah prototipe, inilah blueprint, inilah contoh, inilah keteladanan. Jadi tentu kita tidak akan mampu menyamai derajat dan kualitas kehidupan para nabi, tetapi jalan berpikir dan reasoning tentang mentaati Allah itu harus kita bangun dalam diri kita sebagaimana contoh yang diberikan oleh para nabi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain Ibnu Junaid. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdul Malik Al-Karnadi. Menceritakan berikutnya, yang intinya Rasulullah bersabda, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Oke, silakan dilanjutkan slide berikutnya, Mas Dr. Azmi. Nah ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur
kesanggupan melakukan banyak hal, berusaha bersama Ibrahim, berkata Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Nah, pikirkanlah apa pendapatmu. Luar biasanya Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada lanskap atau suasana sangat emosional yang kadang terlewatkan jika kita membahas ayat ini. Pertama, panggilan Nabi Ibrahim kepada anaknya dengan menyebut ya bunayya adalah panggilan kesayangan orang tua kepada anaknya. Begitu juga panggilan Ismail kepada ayahnya, ya abati, itu juga panggilan kesayangan seorang anak kepada ayahnya. Itu lanskap diturunkannya ayat itu seperti itu. Kedua jenis panggilan tersebut sesungguhnya telah menghilangkan jarak atau sekat psikologis yang mendinding kedua belah pihak. Yang tersisa sesudahnya adalah kasih sayang, penghormatan, pengindahan, dan pemuliaan. Jadi kadang kita lupa untuk menemukan lanskap atau suasana sangat emosional di balik ayat ini. Nah, itulah sesungguhnya yang membuat kita menemukan betapa istimewanya bapak dan anak ini di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran berharga. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita tidak mungkin diuji Allah dengan ujian seberat ini. Allah Maha mampu melihat kapasitas kita. Allah Maha mampu mengukur kompetensi kita. Itulah sebabnya maka Allah menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang monumental. Monumental karena nilai pendidikannya itu berlangsung mengabadi hingga akhir zaman. Tidak lekang oleh waktu dan tidak hilang akibat perputaran zaman. Jadi bayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, suasana ataupun aura sangat emosional, dialog ini antara bapak dan anak. Sampai tiba-tiba kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka apakah pendapatmu? Makanya begitu istimewanya kepribadian ketaatan Nabi Ismail dalam kisah ini sampai Allah memuji dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisahnya kepada segenap manusia. Itu ada di dalam surah Maryam ayat 54 dan ayat 55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada manusia kisah Ismail yang disebut di dalam Al-Qur'an. Yang disebut di dalam Al-Qur'an tentang mimpi ayahnya bahwa dia akan disembelih oleh ayahnya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini penting. Kalau kita
mengklaim mendapatkan ridho dari Allah, ya itu baik. Tetapi yang paling baik adalah klaim itu datangnya dari sisi Allah, bukan dari sisi kita. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Allah meridhoi Nabi Ismail. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan ia Ibrahim dan ia Ismail adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Itu Quran surat Maryam ayat 54 dan ayat 55. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah, kita akan melanjutkan bahwa sesungguhnya pelajaran ini bukan tentang pelajaran Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan Allah kemudian menyembelih Ismail berhenti di situ, bukan. Itu kisah tidak bisa dipungkiri keindahannya, keistimewaannya, keluar biasaannya, tetapi pelajaran berharganya adalah di balik kisah dan peristiwa itu sendiri. Betapa istimewanya Nabi Ibrahim dan betapa istimewanya Nabi Ismail. Kita lanjutkan slide berikutnya, Pak Dr. Azmi. Nah, sekarang ibrah dan hikmah di balik perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, maksud dari perintah menyembelih adalah Allah memerintahkan kekasihnya untuk menyembelih putranya, di mana perintahnya adalah amat berat. Itulah ujian bagi Ibrahim untuk membuktikan kalau ia murni mencintai Allah dan menjadikan ia Khalilullah atau kekasih Allah seutuhnya. Itulah tanda kecintaan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibnu Taimiyah itu menyoroti kemurnian ataupun kejujuran di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu mencintai Allah, tetapi Allah menyayangi kita. Mengapa kita disebut mencintai Allah? Karena memang Al-Qur'an memerintahkan seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena memang Allah mengajarkan kepada kita semuanya kalau kita ini mencintai Allah. Mengapa demikian? Di balik mencintai itu ada harapan mendapatkan sesuatu. Tetapi di balik menyayangi itu tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sesuatu kepada kita. Apakah itu ampunan? Apakah itu pembebasan kita dari neraka? Apakah itu pembebasan kita dari sirat? Apakah itu agar Allah kelak memberikan buku catatan amal kita dengan tangan kanan dan kita berdoa tidak diberikan melalui tangan kiri? Itu permintaan-permintaan di belakang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kemurnian cinta. Jadi bukan cinta yang palsu, tapi cinta yang murni. Tidak usah jauh-jauh melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menipu kita, mencintai kita, maka tentu kita keberatan. Berarti dia tidak sungguh-sungguh. Nah, ketidaksungguhannya itulah yang kemudian membuat orang ragu untuk memberikan apa yang ia perlukan. Oleh karena itu, pelajaran berharganya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita dituntut untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitabnya, dengan mempelajari kitab utusannya, dan dengan mempelajari bersama orang-orang yang menginginkan ridha Allah dan
meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan ibu-ibu, kemurnian ataupun kesejahtera pada cinta jika dia belum menunjukkan pengorbanannya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, bangun malam itu mengorbankan kenyamanan ketika kita tidur, mengorbankan kesenangan ketika tidur, bahkan mengorbankan apapun yang kita suka dari tidur itu dan menggantinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sejati cintanya kepada Allah karena dia mengorbankan apa yang dia sukai demi menyambut panggilan ataupun sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang yang mencintai seseorang melakukan sesuatu yang dia benci. Karena jika itu dilakukan, maka itu adalah ketidakjujuran. Ketika seseorang mengorbankan keinginannya untuk memiliki hartanya lebih kuat daripada menyambut perintah Allah untuk berinfak, nah itu bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengorbankan kenyamanannya untuk tidak keluar mencari ilmu, mengaji, tetapi dia kalahkan itu semuanya dengan memaksakan diri mencari ilmu terlebih dalam, itu bukti bahwa dia mencintai ilmu. Ketika orang mengorbankan perasaan kesenangannya, perasaan kenikmatannya, menikmati makanan dan minuman, dia korbankan itu untuk mendekatkan diri kepada dengan cara berpuasa, itu cintanya sejati. Nah, makanya Ibnu Taimiyah memperdalam pembahasan tentang ini itu pada kemurnian cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita renungkan, kadang-kadang memang cinta kita kepada Allah ini tidak benar-benar murni. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baru ingat cinta kepada Allah ketika kita memiliki permasalahan yang solusinya tidak kunjung kita temukan. Baru ingat kepada Allah. Jadi cintanya kepada Allah dipicu oleh permasalahan yang tidak terselesaikan. Maka dalam contoh ini masalah menjadi baik bagi dia. Dalam contoh ini problematika menjadi baik bagi dia karena dengan problem itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu berpikir sebagaimana Ibnu Taimiyah ini, maka akan meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada ahabbu ilaikum ya Rasulullah." Allah memberikan peringatan. Katakan Muhammad kepada manusia. Jika bapakmu,
anak-anakmu, istrimu, perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, dan bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, lebih kalian cintai daripada Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ingat, tunggu saatnya sampai Allah mendatangkan keputusannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perspektif ini kita bisa melihat kadang-kadang cobaan itu perlu. Karena dengan cobaan kita tahu kekurangan kita. Kadang-kadang sakit itu perlu. Karena dengan sakit kita akan menghargai orang sehat. Jadi inilah kejujuran dari Ibu Rutaniyah di dalam memberikan pelajaran kepada kita tentang cinta itu sendiri. Maka beliau mengatakan, itulah ujian bagi Nabi Ibrahim untuk membuktikan kalau ia murni mencintai Allah dan menjadikan ia Khalilullah ataupun kekasih Allah seutuhnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini tolong diingat, dalam melaksanakan perintah Allah, kadang kita berada di sebuah persimpangan. Kita terjebak pada dikotomi antara menuruti hati kita, menuruti keinginan kita, atau melepasnya demi menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam forum ataupun kajian-kajian seperti ini, kita bisa menemukan betapa kita kuat untuk melepas keinginan-keinginan kita. Tetapi justru pada saat kita sedang bermasalah, kita sedang memiliki permasalahan, maka kadang-kadang ilmu kita tentang itu tiba-tiba hilang dan tidak bertugas. Maka dikotomi kita membiarkan keinginan kita atau melepasnya demi menyambut permintaan Allah, itulah peperangan yang akan terjadi selamanya sampai akhir hayat. Peperangan yang terjadi selamanya sampai akhir hayat. Bahkan saat nazak sekalipun, itu setan masih menggoda kita. Dan karenanya makanya keluarga kita diminta untuk membantu membacakan talqin. Membacakan talqin supaya bantuan kita itu didengar oleh yang bersangkutan dan diucapkannya di saat-saat akhir kehidupannya. Itu tentang kemurnian cinta. Kemudian yang berikutnya, Imam Ibnu Katsir mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim dengan Ismail ini. Dia mengatakan, itulah balasan bagi orang yang mentaati kami ketika berada dalam kesulitan dan kesempitan. Maka dijadikan dalam urusan mereka jalan keluar. Dalilnya adalah firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan. Kita akan dalami ini karena saya pikir ini slide yang terakhir. Saya akan dalami ini sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat yang ketiga ini memberikan kita penegasan tentang seberapa level ketakwaan kita. Jadi ayat ini menjelaskan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dan akan berikan rezeki kepadanya, rezeki yang tidak ia duga dari mana datangnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah,
keliru kalau orang berpikir dengan ilmunya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Keliru kalau ada orang berpikir dengan kekuasaannya dia bisa menyelesaikan kesulitannya. Keliru kalau ada orang berpikir bahwa dengan hartanya dia menyelesaikan permasalahannya. Bukan. Ayat ini menjelaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang membangun ketakwaan kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluar ini merupakan bukti tentang seberapa bertakwa kita. Jalan keluar ini merupakan bukti tentang seberapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah pelajaran berharga bagi kita. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ada dalam permasalahan. Dan jalan yang diambil adalah menyempurnakan ketakwaan. Maka itulah yang diberikan Allah kepada beliau terkait dengan masalah ketakwaan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini masih ada waktu 20 menit. Saya memberikan kesempatan kepada forum ini untuk berdiskusi, membicarakan beberapa pertanyaan, dan jika tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan membahas materi ini. Insya Allah seperti itu kepada Dr. Azmi. Saya kembalikan kepada panjenengan. Barangkali ada beberapa pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Dr. Cesario. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah diperbolehkan membeli hewan kurban secara patungan atau kolektif? Terima kasih Ustadz. Ya, mohon pencerahannya Ustadz. Izin Ustadz, suaranya masih di-mute Ustadz. Ini pertanyaan tentang kurban, bagus. Dan perspektif pertanyaannya adalah tentang fikihnya. Jadi Nabi menjelaskan bahwa berkurban itu dimaksudkan untuk melepaskan diri kita dari jeratan-jeratan dunia. Berkurban itu dimaksudkan agar kita membebaskan diri kita dari jeratan-jeratan ataupun ikatan dunia. Ya bentuknya ketika pada hari raya kurban kita membeli ternak. Ternak itu bisa sapi, bisa unta, bisa kambing, bisa lembu. Kurban satu orang itu untuk keluarganya. Kurban satu orang dimaksudkan kurban itu untuk keluarganya. Jadi bukan suami berkurban sendiri, istri berkurban sendiri, anak pertama berkurban sendiri, anak kedua bukan itu. Jadi cukup kepala rumah tangga berkurban dan itu untuk satu keluarga. Nah, kemudian Rasul memberikan penjelasan batasan-batasan minimal berdasarkan kemampuan ekonomi. Nah, mereka yang bisa berkurban dengan membeli seekor kambing, ya kambing itu cukup satu ekor kambing untuk seluruh keluarganya. Tetapi ketika ada rezeki lebih, mereka ingin membeli satu ekor sapi, itu juga boleh untuk keluarga. Nah, ada hadis yang berikutnya, boleh seekor sapi dibeli oleh maksimal 7 orang. Jadi sapi itu dibeli oleh 7 orang. Dan 7 orang ini berkorban untuk keluarganya dengan seekor sapi itu. Jadi kalau memang mampu membeli satu ekor sapi ya nggak masalah. Bagus. Tetapi kalau mampu membeli seekor kambing ya nggak masalah, bagus juga. Tetapi kalau berkumpul bersama-sama, ayo kita beli urunan ya, urunan beli seekor
sapi boleh urunan itu secara fikih dibatasi 7 orang. Jadi kurbannya sah, baik seekor kambing untuk satu keluarga, atau seekor sapi untuk satu keluarga, atau seekor sapi untuk 7 keluarga. Itu kurban. Timbul kemudian pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak-anak kita di sekolah mereka itu bahkan satu sekolah beli 3 ekor sapi? Ya, tidak apa-apa. Itu tidak disebut sebagai kurban, tetapi disebut sebagai sedekah latihan berkorban karena tidak mencukupi batas minimalnya. Jadi sapi itu dibeli oleh 200 siswa. Boleh, itu disebut sedekah latihan berkorban. Ya hitungannya sedekahnya, bukan berkorbannya, bukan dzabihah, bukan menyembelih kurban karena untuk kepentingan sesudah sholat Id itu sendiri. Jadi pertanyaannya, bolehkah? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh sapi dibeli oleh 7 orang urunan, boleh. Boleh. Dan saya pikir secara materi daging yang bisa didistribusikan kepada masyarakat lebih banyak dibanding membeli seekor kambing. Bahkan di satu riwayat Nabi menjelaskan, beliau menyembelih seekor kambing dengan mengatakan, hadza li ummati. Aku berkorban menyembelih seekor kambing ini untuk umatku. Jadi yang banyak keliru difahami adalah anak korban kambing, ibu korban kambing, bapak korban kambing, adik kakak korban kambing. Ya salah. Jadi satu ekor korban hewan ternak itu untuk satu keluarga. Loh, tapi apakah nggak boleh, Tad? Ada suami istri punya anak 5, beli sapi untuk korban mereka. Ya boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau itu satu ekor sapi dimaksudkan kurban sang ayah untuk keluarganya, itu juga boleh. Atau seekor sapi itu dimaksudkan kurban dia sendiri, ayahnya, istrinya, dan 5 anaknya, boleh juga, nggak ada masalah. Insya Allah seperti itu, Dokter. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya pribadi mau menanyakan kembali mungkin terkait pertanyaan yang sebelumnya Ustadz. Saya punya pengalaman tentang suatu perusahaan yang kurban ke suatu daerah itu sampai 5 ekor atau 10 ekor sapi, Ustadz. Nah, yang menjadi masalah pemilik perusahaan itu adalah seorang non-muslim. Nah, bagaimana hukumnya, Ustadz? Jika suatu lembaga atau perusahaan di mana pemiliknya itu non-muslim menyumbangkan kurban, nah, dan untuk siapa-siapa, apakah boleh menggunakan nama karyawannya dari yang berkurban itu, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Oke. Berarti pertanyaan 2. Yang pertama, bagaimanakah hukumnya orang non-muslim berkorban? Pertanyaan kedua, bagaimanakah hukumnya orang itu mengatasnamakan kurban itu untuk atas nama karyawan-karyawannya? Oke. Yang pertama adalah posisi ataupun status orang non-muslim berkorban. Yang pertama saya akan jawab bahwa sesungguhnya kurban ini adalah syariat agama Islam yang diturunkan sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan sampai dunia nanti tidak ada. Jadi ajaran kurban itu adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu berkurban. Jadi gini ya, ada yang agak sedikit bias. Kurban dalam bahasa Arab dengan kurban dalam bahasa Indonesia. Kurban dalam bahasa Arab itu berarti mendekatkan diri kepada Allah, karena kurban itu akar katanya adalah qoroba yaqrabu qurbanan. Jadi mendekati. Jadi kurban itu artinya menyembelih ternak dengan menyebut nama Allah, ikhlas karena Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kurban dalam bahasa Indonesia, yang mengorbankan ternak untuk disembelih itu. Dari sudut pandangnya berbeda. Apakah boleh orang non-muslim berkurban? Boleh. Tetapi tidak dihitung sebagaimana kurban dalam timbangan syariat ataupun fikih Islam. Saya ulangi ya. Apakah orang non-muslim boleh berkurban mengirimkan sapi? Boleh. Tetapi itu tidak dihitung sebagai kurban orang-orang yang memiliki ikatan akidah, yaitu orang muslim. Makanya syarat berkurban dalam timbangan fikih itu adalah, yang pertama adalah dia seorang muslim. Kemudian dewasa, akil balik. Ya. Nah, karena dia bukan muslim, maka dia boleh berkurban tetapi tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Tolong disampaikan supaya hewan yang dikurbankan non-muslim ini disembelih dengan cara Islam agar aman untuk dikonsumsi, agar aman untuk didistribusikan kepada kaum muslimin. Ya, didistribusikan kepada kaum muslimin. Jadi begitu posisinya. Jadi dia boleh berkorban, tetapi yang dilakukan itu tidak mungkin dicatat oleh malaikat sebagai ibadah kurbannya orang yang beriman, karena beda akidah. Tetapi dalam kehidupan sosial boleh itu dilakukan. Nanti saat disembelih, ternak-ternak itu harus disembelih dengan menyebut la ilaha illallah, menyebut nama Allah untuk memastikan kehalalan dagingnya. Itu pertama, terjawab, boleh, tetapi itu tidak dihitung sebagai ibadah kurbannya kaum muslimin ketika berkurban menyembelih hewan ternak. Yang kedua, bolehkah ternak itu diatasnamakan kurbannya karyawan-karyawan? Boleh. Boleh. Sebelum disembelih, diniatkan bahwa kurban daging sapi ini adalah kurban untuk beberapa orang. Jadi kalau mau dihitung sebagai ibadah kurban, sapi itu dihitung oleh 7 orang karyawan. Jadi kalau mau dihitung sebagai ibadah kurban secara umum dalam perspektif fikih adalah sapi itu harus diniatkan kurban maksimal itu 7 orang yang berbeda. Maka sapi itu menjadi kurbannya orang yang disebut ketika akan disembelih. Boleh. Tetapi ketika 10 ekor sapi untuk 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung, itu bukan kurban, itu sedekah kurban. Jadi batasan fikihnya di situ. Batasan fikihnya di situ. Jadi akan disebut sebagai ibadah kurban kalau itu untuk 7 orang. Tetapi kalau lebih dari itu tidak memenuhi kualifikasi fikih dalam timbangan kurban itu tadi. Maka itu disebut sebagai sedekah kurban. Insya Allah begitu, Dokter. Baik, terima kasih banyak pencerahannya, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Pak Darmawi. Assalamualaikum, bertanya Ustadz, bagaimana kalau orang kurban itu belum diakikah? Apakah kurbannya sah? Apa harus diakikah dahulu? Terima kasih, Ustadz. Oke, ini tanyanya adalah tentang sahnya berkurban. Jadi berkurban itu dihitung sah, dianggap sah jika yang pertama hewannya sudah tanggal giginya, ya, jadi bukan hewan bayi, sapinya sudah tanggal giginya, tidak cacat, ya, disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian penyembelihan dilaksanakan pada hari tasyrik, di hari Lebaran Haji 1, 2, 3 itu tidak boleh lebih dari itu. Itu sah. Jadi kalau ditanya sahnya sah. Nah, tentang akikah itu sesuatu yang berbeda, tetapi tidak saling memberikan ikatan. Tidak saling memberikan ikatan. Artinya yang belum akikah tidak memberikan konsekuensi tidak sah kurbannya, karena sahnya kurban itu adalah ketika terpenuhi syarat-syarat berkurbannya. Jadi kalau memang belum akikah ya nggak apa-apa, dan sebisa mungkin sesudah kurban segera mengakikahkan anak pertama, anak kedua, dan lain sebagainya. Jadi boleh berkurban
sebelum berakekah. Nah, sesudah berkurban, silakan segera berakekah untuk menyempurnakan. Jadi kalau akekah itu kan merupakan hak dari bayi. Jadi sepanjang akekah itu belum dilaksanakan, hak untuk diakekah masih melekat pada bayi itu sampai seusia berapapun bayi itu. Jadi kalau dalam hadis Nabi, tergadaikan. Jadi harus ditebus dulu gadainya. Tergadaikan dengan akekahnya itu. Tetapi kalau memang belum diakekah kemudian pengen berkorban, ya boleh, nggak ada masalah, karena nggak saling mengait. Dan sesudah akekah, berkorban atau sudah berkorban, kemudian silakan berakekah. Dr. Azmi insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz. Ya, alhamdulillah itu ada pertanyaan terakhir. Izin kita sudahi Ustadz. Boleh, Ya. monggo silakan, tergantung, terserah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz Syamsul Ma'arif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh korban lebih dari satu kambing? Ini masih ada ini. Lagi, ada. Ada. Lagi nih. Oh, maaf Ustaz, ada pertanyaan lagi dari baru muncul nih. Apakah boleh berkorban lebih dari seekor kambing? Itu ya, Dok, ya pertanyaannya. Maaf Ustaz, kalau dari di sini enggak, mungkin ke private chat ya Ustaz, izin Ustaz. Oh, begitu. Kalau dari ini tidak nampak Ustaz. Bentar. Oh, enggak nampak di sini. Barusan saya melihat apakah boleh berkorban lebih dari seekor kambing. Iya, ini betul. Oh iya, enggak Ustaz. Karena tidak di Ustaz. Kalau itu gimana Ustaz, kalau orang korban belum diakekah, itu sudah dijawab tadi ya. Ini Ustaz, apakah boleh kurban lebih dari seekor kambing? Boleh. Pertanyaannya, untuk siapa kurban itu? Jadi satu kambing itu satu keluarga. Tetapi jika dianugerahi kelapangan rezeki, boleh satu kambing satu ekor. Satu ekor kambing satu anggota keluarga. Contoh begini. Saya punya anak 3. Cuma permasalahannya, anak saya di SMA itu diminta sekolahnya berkorban. Di SMP diminta berkorban, di SD diminta berkorban, dan saya sendiri di kantor juga diminta berkorban. Secara fikih sebenarnya, saya berkorban sudah untuk semuanya. Tetapi ketika ada kelapangan rezeki, demi untuk untuk menyalurkan kurban ke kantor, demi untuk menyalurkan kurban di sekolah anak yang nomor 1 SMA, menyalurkan kurban di SMP dan di SD, boleh. Saya boleh berkorban 1 ekor kambing, kemudian anak saya SMA di sekolah boleh 1, di SMP 1, dan di SD 1 boleh. Jadi pertanyaan apakah boleh berkorban lebih dari seekor kambing? Boleh, tidak ada masalah. Meskipun sesungguhnya 1 saja cukup. Tetapi ini bukan masalah cukup dan tidak cukup, ini masalah membagi kurban itu diarahkan, didistribusikan ke kantor saya sebagai ayah, anak saya juga di mana di sana sekolahnya punya program bakti sosial, di mana kambing kurban akan dibagikan ke kampung terdekat, SMP seperti itu, SD seperti itu boleh, tidak ada masalah. Jadi itu berarti masalahnya bukan masalah boleh dan tidak boleh, itu masalah kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki. Alhamdulillah. Gitu, Dr. Azmi. Insyaallah seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau di saya sih tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Izin tanya Ustadz, apakah ada yang chat pribadi ke Ustadz? Mungkin? Di sini tidak ada, sudah habis. Ya, yang chat.
Itu cat terakhir itu. Oke, Ustaz. Izin kita tutup, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syamsul Ma'arif dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. subhanaka Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama dokter.